Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa kembali dengan saya ya pada pagi ini pembelajaran IPS. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sebentar. Silakan berdoa dimulai. Ya, setelah kita berdoa, Ibu ingin menanyakan dulu bagaimana kabar kalian? Ya, semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita tidak bertemu secara langsung. Siapkan diri kalian untuk pembelajaran kali ini. Silahkan bagi yang belum absen terlebih dahulu. Ya, bisa melalui WA grup kelas. Ya, hari ini kita membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Mungkin kalian bisa ya sambil diperhatikan ya. Di situ diperhatikan tentang gambar ya. Ini ada gambar apa? Iya. Saya rasa kalian sudah tahu ya gambar ini. Kita lanjutkan yang berikutnya ya. Kita membahas tentang ini pluralitas. Nah, apa tujuan yang hendak kita capai? Tujuannya tidak lain adalah satu ya, setelah pembelajaran diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian pluralitas, tentunya dengan kritis ya. Mendeskripsikan penyebab terjadinya pluralitas masyarakat Indonesia ya dengan penuh tanggung jawab, kemudian mampu mengidentifikasi jenis keanekaragaman yang terjadi pada masyarakat Indonesia dengan cermat, kemudian juga menyajikan sketsa keanekaragaman agama, suku, bangsa, budaya yang ada di Indonesia, dan Ibu meminta kalian mampu menyajikannya melalui atau dalam bentuk komik ya, sekreatif kalian. Ya, itu yang Ibu harapkan ya pada pembelajaran pagi ini. Nah, kita mulai bersama anak-anak, sudah siap? Iya. Pluralitas masyarakat Indonesia. Kita awali dulu dengan pengertian pluralitas. Mungkin di antara kalian sudah sering mendengar apa itu pluralitas. Plural ya, bahasa Inggris tuh yang pandai-pandai Inggrisnya ya. Apa artinya jamak? Ya, lebih dari satu. Nah, itu asal muasal ya, pluralitas plural ya. Dan kita amati masyarakat kita itu Indonesia khususnya adalah masyarakat yang lebih dari satu jenisnya ya. Nah, pengertiannya apa? Suatu paham yang dianut suatu negara yang berbentuk pengakuan dan mau menerima adanya kemajemukan agama, suku, ras, adat, istiadat, dan sebagainya dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, pluralitas masyarakat Indonesia ini berarti apa? Tadi kita mengamati sebagian besar ya, bukan sebagian besar lagi, memang masyarakat kita adalah majemuk atau plural, lebih dari satu. Coba kalian lihat aja yang tetangganya, mungkin ya bisa dilihat. Ada yang orang Jawa, ada yang mungkin dari luar Jawa, ya kan? Ada yang beda sukunya atau bahasa dialeknya berbeda-beda. Nah, itu yang dimaksud berarti adalah keberagaman masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia tidak lain adalah kemajemukan atau keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor penyebabnya. Nah, faktor penyebab pluralitas masyarakat Indonesia itu bisa dilihat dari yang pertama adalah faktor sejarah. Nah, untuk faktor sejarah ini mungkin tidak asing buat kalian, sudah pernah dipelajari di kelas sebelumnya. Ya, asal-usul bangsa Indonesia. Nah, ternyata dari mana? Datangnya dari Yunan, ya, Yunan Selatan, daratan Cina ya. Nah, ada dua gelombang mereka datang. Gelombang yang pertama yang merah ini Proto Melayu, kita nyebutnya sebagai Proto Melayu, Melayu tua. Ya, karena datang awal. Nah, ini sampai ke Indonesia, kemudian mengembangkan kebudayaannya, ya, kebudayaan mereka di Indonesia. Nah, ini lihat ya, datang ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya. Ini mendatang. Faktor penyebab pluralitas
pluralitas masyarakat Indonesia, ya. Yang pertama adalah faktor sejarah. Faktor sejarah, ya, faktor penyebab pluralitas masyarakat Indonesia adalah faktor sejarah. Yang pertama faktor sejarah, kita lihat di sini. Bentar, ya. Ya, ini ternyata masyarakat kita itu dari Yunan Selatan, ya. Ada dua gelombang. Gelombang pertama Proto Melayu disebutnya, ini menghasilkan suku Batak dan Toraja. Ya, mereka datang ke Indonesia mengembangkan kebudayaannya Indonesia. Dan yang kedua adalah Deutero Melayu. Deutero Melayu ini menurunkan hampir semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang berikutnya, yang ketiga, faktor geografis. Faktor geografis kalian bisa melihat di sini, ya, negara kita berbentuk kepulauan, dibatasi oleh perairan, ya, dan juga negara kita banyak, ya, pegunungannya, ya, menyebabkan adanya isolasi geografi. Ada batas-batas setiap wilayah yang menyebabkan setiap wilayah satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan budaya. Ya. Kemudian yang ketiga, faktor iklim. Nah, Indonesia itu memiliki iklim tropis, ya. Kita punya dua musim, musim kemarau dan penghujan. Ini memiliki apa? Setiap wilayah punya perbedaan iklim. Ada iklim setempat, ya, yang terjadi di daerah-daerah tertentu, ya. Maksudnya tiap wilayah punya iklim yang berbeda-beda. Nah, perbedaan iklim setempat itu yang kemudian mengakibatkan adanya perbedaan baik dalam bentuk tata cara hidup maupun pola perilaku masyarakatnya, ya. Kalian bisa memperhatikan di sini, ya. Maaf, ini sambil digeser-geser, ya. Nah, iklimnya kita berubah, ya, karena kita tadi 6 derajat lintang utara sampai 11, kita masuk pada iklim tropis. Nah, bentuk rumah, ya, pertaniannya, pengusahaannya, ya, ada yang misalnya untuk pertanian, yang pantai, dekat pantai, seterusnya, itu memiliki perbedaan. Yang berikutnya, nah, faktor letak. Kita tahu faktor letak di sini, ya. Pada posisi silang, Indonesia letaknya sangat strategis, diapit oleh dua benua dan dua samudra, ya. Dilihat di sini letaknya, ya kan? Nah, ini berarti kita mudah sekali kontak dengan budaya asing. Nah, faktor yang berikutnya, faktor kelima, ya. Di sini maaf ini tulisannya salah. Faktor kelima adalah perbedaan agama. Kita mengenal agama yang masuk ke negara kita itu berkaitan dengan budaya setempat yang ada berbeda-beda, ya. Kemudian setiap agama memiliki arahan yang berbeda berkaitan dengan ibadah maupun upacara keagamaan, ya. Nah, keanekaragaman masyarakat Indonesia itu apa saja? Ada 4, ya, yang kita bahas di sini bentuknya. Ya, yang pertama adalah keanekaragaman agama, ya. Kita mengenal ada 6 agama yang diakui, ya. Kemudian keragaman suku bangsa, keragaman budaya, dan keragaman profesi. Nah, yang pertama, keberagaman agama di Indonesia. Nah, ini kalian bisa melihat di sini, kita melihat ada 6 agama yang diakui oleh negara kita, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini tempat ibadah mereka yang berbeda-beda, tapi kita tetap, ya, walaupun berbeda bersama. Yang kedua, keberagaman budaya di Indonesia meliputi rumah adat, pakaian adat, alat, ya, ataupun musik tradisionalnya. Bisa dilihat di sini, ya. Ini bentuk rumahnya, pakaiannya, ya. Yang berikutnya, keragaman suku bangsa. Dilihat di sini, kita punya 300 suku bangsa yang bisa hidup berdampingan, ya. Kemudian suku bangsanya bisa menerima kedatangan, ya.
keragaman suku bangsa, ya, kita bisa melihat sini bahwasannya ya, terdapat 300 suku bangsa yang hidup berdampingan dan harmonis, ya. Ini misalnya ada Bedui, Minang, Jawa, ya. Dan mereka semua punya sifat atau keterbukaan, ya, bisa menerima datangan dari bangsa yang lain, suku yang lain. Kemudian yang berikutnya, keragaman profesi di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu bisa terpenuhi dengan cara bekerja. Terdapat beragam pekerjaan baik formal maupun non formal. Nah, di Indonesia kita bisa melihat misalnya yang formal PNS, pegawai bank, ya, yang non formal petani, nelayan dan sebagainya, ya. Semua itu, ya, ini dalam rangka memenuhi kebutuhan, dan kita semua, ya, bisa melihat bahwa Indonesia adalah negara yang beragam tadi. Nah, peran dan fungsi keberagaman, ya, masyarakat Indonesia yang pertama adalah sebagai daya tarik bangsa asing, ya, tadi karena keanekaragaman budaya, banyak bangsa asing yang tertarik, ya, ingin datang ke negara kita. Kemudian mengembangkan budaya nasional, budaya kita tadi, ya, budaya berasal dari budaya-budaya daerah yang kemudian berkembang menjadi budaya nasional. Tertanamnya sikap toleransi, ya, karena kita masyarakatnya tadi plural, majemuk, terdiri dari beberapa suku, maka ini diharapkan kita harus bisa menjaga sikap toleransi, saling menghargai, ya. Kemudian saling melengkapi hasil budaya satu dengan yang lain. Yang berikutnya adalah mendorong inovasi kebudayaan, misalnya, ya, masuknya budaya tadi kemudian dimasuki oleh teknologi, misalnya tadinya cara bertanam masih kultural, tapi kemudian ada muncul teknologi, ya, kita kemudian mengenal mesin dan sebagainya, ya. Kemudian yang berikutnya tadi sudah sampai sini, ya. Materi kali ini, ya, sudah sampai sini materinya. Nah, tugas untuk kalian, ya, silakan. Yang pertama adalah kalian baca dulu materinya biar lebih paham lagi, ya. Lebih jelas lagi, ya, dari apa yang Ibu jelaskan tadi hanya sepintas, ya. Pakai halaman 99 sampai 119. Kemudian tugas kalian adalah membuat komik, ya, dengan tema pluralitas masyarakat Indonesia. Boleh pilih agama, pluralitas suku bangsa, profesi, ya. Bisa dikerjakan di kertas folio ataupun kertas gambar. Kemudian boleh diwarnai, ya, agar terlihat menarik, ya. Buat sekreativitas kalian tersebut, dan tugasnya dikumpulkan, ya, sesuai dengan jadwal kunjungan orang tua, ya. Kemudian silakan kalian, ya. Nanti tugas komik ini merupakan saya ambil penilaian untuk keterampilan KD yang keempat. Nah, ini contoh komiknya, silakan diperhatikan dengan seksama contohnya, ya. Kemudian yang berikutnya, nah, siapkan diri kalian, ya. Kalian kerjakan untuk post testnya, apa yang dimaksud, ya. 3 soal ini silakan. Boleh dicatat terlebih dahulu, iya. Nanti dikerjakan, ya. Silakan. Nah, ini bisa, ya, nanti juga dikumpulkan, nah, bisa, ya, difoto melalui WA juga bisa. Iya. Nah, untuk refleksinya, Ibu mau meminta pada kalian berkaitan dengan pembelajaran yang sudah berlangsung tadi, ya. Silakan kalian centang, nah, pilih salah satu, ya. Untuk ini menyenangkan sekali pembelajarannya, atau kan hanya berkesan, atau hanya biasa saja. Silakan, ya, itu nanti. Nah, sekian dari Ibu pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat jaga